kayu bakarnya. Jadi orang zaman dulu kan suka ke hutan nyari kayu bakar, nggak boleh dibawa ke hutannya, ini punya saya doang, kayu bakar di sini cuma punya saya, nggak boleh, karena itu punya umum. Zaman sekarang apa? Batu bara, ya kan? Zaman sekarang apa lagi? Penambangan minyak bumi. Ya, makanya di antara para fuqaha ya, di kutub kitab fikih, di antaranya kitab ini Raudhul Murbi ya. Jadi nggak boleh tuh menjual mata air, nggak boleh menjual apa namanya milik umum. Ya, milik umum tadi itu nggak boleh dia jual, karena kita hanya boleh menjual apa yang kita miliki. Sedangkan hal-hal tadi adalah milik umum, termasuk apa pertambangan dan lain sebagainya. Tapi seperti isinya sungai itu kan ada pak pasir itu, batu gitu di sungai gitu. Ya, tapi dia nggak berhak untuk memboking sungainya. Oh enggak, iya umum. Jadi kita kan ada mata air. Kalau sudah diambil kita boleh menjual, karena itu usaha kita. Iya. Nah, tapi kalau masih di bibirnya, nah itu nggak bisa. Nggak boleh dijual. Kalau sekarang gimana ada kan? Iya. Secara itu kan milik umum ya. Nah, itu Cuma kan nggak boleh. Sekarang sama pemerintah dikasih hak pengelolaan khusus gitu. Proses. Allah alam. Pemerintah kembali kepada pemerintah. Namanya hak umum pasti harus ada Iya pemerintah. kan, seperti di daerah Sukabumi itu kan banyak mata air pegunungan gitu kan, itu kan dikasih perusahaan-perusahaan yang hak pengelolaannya Ya, sampai segala penduduk sekitarnya aja kehabisan air gitu. kalau sampai Iya. menzolimi, tentu ini harus di Itu contohnya di evaluasi daerah ulang ya. daerah Cidahu itu kasihan. Dan kayaknya undang-undangnya jelas, hak umum itu Jelas. dilindungi, Jelas. nggak bisa apa namanya. Jadi pemerintah itu menjaganya untuk melindungi. Anak lupa pasal berapa. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini kalau diangkat kita punya dasar. Hal-hal seperti ini kalau diangkat kita punya dasar secara undang-undang maupun secara syariat. Jadi hukum masalah begitu, dan pasti pemerintah harus ngurusin hal itu, karena hak-hak umum begini harus pemerintah yang ngurus. Kalau nggak pemerintah yang ngurus ya preman setempat yang ngurus. Nah, rajulin ala fadli ma bil falah yamna'uhu min ibni sabil. Ya, jadi saking apa? Saking pelitnya, padahal airnya berlebih. Dia punya air berlebih, tapi melarangnya dari ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Orang dalam perjalanan. Musafir dalam perjalanan. Ya. Nah, ini yang pertama. Wa rajulun ba'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asri fa halafa lahu billah. Apa nih? Li'akhadhaha bikadha wa kadha. Laki-laki yang menjual, Laki-laki yang berjual kepada laki-laki yang lain. Kemudian Menguatkan hukum bersumpah. sambil bersumpah, fa halafa lahu billah demi Allah yang bagus, nggak ada yang rusak. la akhadhaha bikadha wa kadha. Dia bersumpah apa? Sama Allah, Bersumpah dengan nama Allah, kebohongannya. Nah, misalnya. Ini saya jual misalkan apa? Ya, Harga sekian saya beli di atas ya, benda ini misalkan harga pasarnya 10.000 gitu. Kemudian apa namanya, pada waktu asar di sini, kenapa disebut waktu asar? Karena waktu asar itu waktu yang malaikat itu berganti. Malaikat ya, yang dari langit dan bumi berganti tugas Siang malam. Jadi ketika dia bersumpah disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Jadi ini takkid. Bukan berarti kalau selain waktu asar boleh ya. Nggak bisa. Semuanya nggak boleh. Tapi waktu asar ini lebih keras lagi akibatnya, azabnya. Jadi dia berbohong. Misalkan dia menjual barang yang 10.000, tapi dia bilang, demi Allah, tadi ada yang beli berapa? 100.000. Jauh banget. 15 atau 20 gitu ya. Ya, jalan sekolahnya 13 sekarang. Ini bohong. Ini bohong. Kenapa ini menjadi bohong yang sangat parah? Ya, tentu dia menjual nama Allah. Ya, ini ada ayatnya apa? Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi ya wa aymanihim thamanan qalila. Dia jual beli. Ini yang di riwayat yang bawahnya tuh. Dia jual beli ya dengan apa? Dengan nama Allah demi dunia yang harganya sedikit. Bukan miliknya.
Dan di dalam riwayat di sini disebutkan fahalafa billahi laqad a'ta biha ma lam yu'ti. Ada syarah yang lain menyebutkan u'tiya biha. Perbedaan ini apa maksudnya? Jadi bisa dari dua pihak. Entah yang berbohong penjual atau yang berbohong pihak ketiga. Bisa begitu nggak? Bisa. Kalau yang berbohong pihak ketiga namanya bai' najash. Baik yang Salah. diharamkan oleh Nabi. Misalkan kita lagi jual nih, lagi tawar menawar nih berdua 5.000, 6.000, tiba-tiba datang orang ketiga, tadi saya beli berapa? 8.000. Kadang apalagi dia pakai nama Allah masuk dalam hadis itu. Ya, ini orang ketiga namanya bai' najas. Tapi kalau dia penjualnya yang bohong, nah, ini hati-hati. Kita sering di pasar nemu begitu. Walaupun nggak sampai bersumpah. Misalkan jual baju di pasar gitu ya, ibu-ibu nawar tadinya 120 jadi 70 misalkan. Memang kalau nawar kadang-kadang suka sadis ya. Tapi dia bohong penjualnya. Bu, tadi ada yang beli berapa? 100. Kadang-kadang dia bilang apa, Bu, modalnya aja 90.000 padahal bukan. Boleh nggak? Nggak boleh. Batil. Jual belinya batil. Kalau mau ngomong modal boleh, dalam Islam ada. Itu namanya takhbir tsaman. Ini modal beneran kan? Kalau dia jujur itu boleh, tidak masalah. Jadi dalam Islam itu ya, di sini ada empat macam ketika penjual itu ngasih tahu modalnya. Ada 4 macam. Ya, yang pertama ada tauliyah. Tauliyah itu yang tadi, yang misalkan udahlah ini harga modal aja. Ya, ini modalnya 100.000, ini saya jual 100.000, jujur dia. Ini boleh. Ini apa? Modalnya aja. Atau ada yang syarikah, ya. Ada yang syirkah atau syarikah. Misalkan ada kumpulan barang yang kita jual setengahnya. Kumpulan barang ini modalnya 100, berarti dijual setengahnya 50. Dia ngomong begitu, dia ngasih tahu modalnya segitu, ini saya jual setengahnya. Itu namanya syirkah atau syarikah. Kemudian ada murabahah. Bukan murabahah yang muamalah murabahah. Ini murabahah dalam takhbirul tsaman, ada istilah khusus. Dia ngasih tahu untungnya berapa. Ini saya modalnya 100.000, saya jual 120, Bu, saya untung cuma 20.000 dari sini. Jujur. Ya, kalau dia jujur ya, misalkan saya cuma untung 20 di sini. Itu juga boleh. Ya, kemudian ada muwadha'ah. Ya, muwadha'ah itu jual rugi. Modal saya 100, Bu, saya jual ini cuma 80, saya udah rugi 20, nggak usah ditawar lagi. Belum dikawan. Ya. Kadang-kadang orang juga ada penjual begitu untuk maslahatnya, apa cuci gudang dan lain sebagainya. Empat bayi ini namanya bai'ul amanah. Bai'ul amanah. Seandainya dia berbohong, apa efeknya? Ini enggak sah. Apalagi tadi ya sampai dia bersumpah dan lain sebagainya. Jadi kalau mau baik amanah harus amanah, namanya juga baik amanah. Ya, harus jelas modalnya berapa, kalau memang untung berapa, kalau rugi berapa. Jadi ini peringatan ya bagi kita ya yang berdagang. Kadang-kadang kita memang suka kepancing emosi ya, kalau ditawar gitu, kalau nawarnya agak sadis, nggak boleh sampai berbohong. Nggak boleh sampai berbohong, ngomongnya rugi padahal untung nggak boleh. Kalau dibanderol Ustaz, Ya. lebih baik ya. Dibanderol jadi nggak usah. Masih bandrol itu. Kadang dibanderol ada kan nilai harganya 130. Oh, nawar tapi bingung. jualnya 100 itu gimana tuh? Karena kurang bandrol itu. Masih bandrol itu langsung ditulis harganya. Ditulis harganya. Tulis harganya. Nominal Artinya di kertas dia gitu. Tarif. dia apa namanya Label. tuh berani ya langsung aja tanpa tawar. Oh, nggak ada tawar menawar. Harga pas itu. Ya harga pas ya, nggak apa-apa, nggak usah. Itu mungkin lebih Lumayan baik. aman. Orang banyak duit. Nggak ada apa namanya tuh Saya pancingan itu. Apalagi kita itu kadang-kadang kan perasaan ya, nggak enakan gitu, nggak dijual juga beli sama teman sendiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi sampai mana? Warajulun Layai bangun.
fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Jadi sampai orang yang pembelinya tadi percaya sama dia padahal faktanya tidak demikian. Dan yang terakhir, wa rajulun baya'a imaman, apa nih? Dia Pria membaiat seorang imam, pemimpin. Tetapi la yubayi'uhu illa lidunya. Tidak membaiatnya kecuali demi dunia. Apa maksudnya? Ini baiatnya cuma buat maslahat duniawi. Hati-hati, baiat ini maslahatnya apa? Akhirat. Dan baiat ada dalam syariat kita. Tentu baiat macam-macam, ada baiat imam yang apa katakanlah yang besar ya, kelas negara, atau imam mantiqah, atau imam wali kota, baiat juga. Itu syariat, apa tuntunan syariat ya, mendirikan baiat seorang imam demi maslahat itu tuntutan syariat. Maka termasuk ketika memilih pemimpin nanti jangan sampai kayak duniawi. kepala desa kayak gitu Iya. sama. Gimana? Ya kayak kepala desa kayak gitu sama. Hatta kepala desa, imam umum, imam Imam di sini besar umum ya? maupun imam-imam yang kecil-kecil. Itu harus hasil baiat juga. Memang kepala RT kita nggak baiat. RT RW juga. Sebagai warga RT 2 5 rumah ini kita membaiat antum menjadi ketua RT, itu hasil baiat sebenarnya. Kita nunjuk antum, kita percaya sama antum, itu baiat. Dan jangan sampai Itu baiat jauh ke dunia kalau itu. Biasanya kalau udah ada maslahat kesananya biasa itu ada mungkin ke dunia minta dikasih nanti ada proyek apa segala macam. itu yang Ya itu yang yang kena sama hadis ini. Jadi misalkan patokan kita ya maslahat dunia pasti ada. Maslahat dunia pasti ada, tapi jangan sampai maslahat dunia jadi satu-satunya patokan kita. Bahkan Syekh disebut ya di sini dalam syarahnya, kalau saya dapat ini dan ini saya baiatkan. Nah, itu. Kalau tidak dapat saya tidak baiatkan. Ini maksudnya apa? Baiat demi BMW Mercy. masih penting BMW Mercy kita di warga kita serangan fajar. Itu baiat demi dunia bukan? Indomie. Ya, Rob. Serangan fajar. Enggak tahu kena hadis ini atau enggak, wallahu alam. Tapi hati-hati. Kalau sunnah fajar Pak. Serangan fajar bagus. Serangan fajar muskilah. Untuk kursi di DPR MPR. Kalau cuma dunia jangan. Tapi kalau memang ada maslahat akhirat, dunianya cuma tabaan aja. Pasti masalah dunia kita pikirkan. ada ya. Namanya pemimpin masa nggak mikirin masalah rakyatnya gitu kan? Pasti ada, tapi akhirat itu harus jadi utama. Dunia ini ya cuma ngikut aja masalah. Ya, cuma maslahat ikut aja. Ya. Apalagi di sini la yubayi'uhu illa lidunya, kecuali untuk dunia satu-satunya dunia. Ya, fa in a'tahu minha wafa, kalau dia dapat maslahatnya ya, dia baiat. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi, kalau enggak dikasih dia enggak mau bayar. Ya, Muskil, Enggak nyoblos. enggak nyambung. Dan lain sebagainya. Kita 30-an. Bener lagi. Nah, Nyoblos dulu. jadi hati-hati ya patokan-patokan dalam hal ini. Ya tentu ya apakah bisa dikiaskan ke dalam demokrasi dan lain sebagainya. Ya walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ada. adab-adab ini harus kita perhatikan. Umum Pak. Adab-adab ini kita harus perhatikan. Kalau baiat batil kayaknya bagusnya kan kayak Islam Jamaah itu membaiat warganya gitu. Jadi dia Imam dalam imam kan? iya. Jadi dia keluar dari baiat itu. Gitu. Mangkul lah. Itu malah keluar Nah, dari itu. jamaah muslimin. Mangkul itu. Dia bukan baiat baru, tapi dia malah keluar dari baiat yang lama. Muskil. Sudah ada imam kan? Sudah. Aslinya. Iya. Dia malah keluar dari baiat yang lama. Malah dia bilang kita belum baiat. Lah antum yang keluar dari baiat. Wallahu a'lam lah. Baik, hadis berikutnya. 86. Sudah dibaca tadi itu. Lah, yang 86 Abi Dzar. Rawal Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا
من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. Nah, hadis kedua dalam bab salasah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jadi ada redaksi mirip ya, kemiripan redaksi. Tapi kali ini 3 golongan yang lain lagi dari 3 golongan yang tadi kita bahas. Di sini ya dari Abi Dzar radhiyallahu an, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Persis sama. Tidak perlu diulang mungkin ya. Ada isbat sifatul kalam dan lain sebagainya yang tadi kita sebutkan. Kemudian faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat, ya, sampai Rasul 3 kali mengulang. Sampai Abu Dzar bilang khabu wa khasiru, udah pasti ini orang-orang apa? Udah rugi, udah kacau, udah enggak ada masa depannya orang-orang ini. Man hum ya Rasulullah? Khabu wa khasir. Siapakah orang-orang rugi ini? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-musbil. Apa musbil? Membanjangkan izarahu. Ya. Atau bisa jadi qamisahu, bisa jadi mislatahu, khuyala'a wa tabakhtura. Ya. Yang sampai mendapatkan azab tidak Allah ajak bicara ini yang khuyala. Yang khuyala yang masuk dalam hadis ini. Memang ada 2 hadis, ya, ada yang am, ada yang khusus. Tapi hatta Syekh Utsaimin di sini yang hadis ini la yukallimuhumullah, yang sampai Allah tidak ajak bicara, yang sampai Allah tidak lihat, yang dapat adzabun alim, ya. Ini yang khuyala'a wa tabakhtura. Kalau ini sepakat. Ini sepakat, semua ulama sepakat. Kalau udah sombong, udah tabakhtur, pasti azabnya pedih dan ini dilarang, sepakat. Ya. Dan ulama juga sepakat sebaliknya. Orang yang enggak isbal tapi sombong, dan sombong dan enggak isbal, ya, itu juga ulama sepakat itu enggak boleh. Ini muskilah juga. Kadang-kadang orang sombong karena isbal dan orang enggak sombong dengan sombong dengan enggak isbal. Ini juga dua-duanya bermasalah. Jadi dari hati. Ini masalah hati kalau yang sombong. Ya. Tapi yang tidak sombong, tentu ulama juga ada 2 pendapat di sini. Ulama ada 2 pendapat untuk yang tidak sombong, dan ada yang bilang haram, ada yang bilang disandingkan dengan hadis ini jadi cuma khusus yang sombong saja. Wal afdal, dan kalau kita mau menjaga-jaga ya jangan isbal. Ya, jangan isbal untuk amalan dengan isbal. Kemudian al-mannan, apa al-mannan? Mungkin Bima ata, ya, al-mannan bima ata idza ata ahadan syai'an sara yamun bihi. Ada ayatnya ini, apa ayatnya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi mungkin ini bisa membatalkan dulu saya sedekah. tolong kamu waktu miskin, sekarang kaya lupa. Kalau saya lupa. Kalau nggak kaya ya kamu Saya tolong waktu pilpres ya. udah jadi lupa. Ya, ini nggak boleh diungkit-ungkit ya. Sedekah ini nggak boleh diungkit-ungkit. Kalau nggak ada gue nggak sukses lu. Nah ini juga muskilah. Gua di dulu mau berangkat tak biaya, sampai sini gaji lancar nggak ya? Nah kemudian wal munafiq li sil'atihi bil halif al kadhib. Ini apa tadi, mirip dengan yang tadi ya. Ya. Bil halif al fajir, ada yang disebut bil halif al fajir. Dia berdusta. Ya, dia berdusta li ajli an tazid qimatuha. Dia berdusta demi menambah harga dari benda yang dia jual, ya. Tentu enggak boleh. Ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila. Ya, dia kok bisa-bisanya jual nama Allah untuk harga yang sedikit, untuk benda-benda dunia. Nah, insyaallah jelas ya hadis kedua. Baik. Yang ketiga, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر وفي رواية زاد ولا ينظر إليهم. Nah, hadits Abi Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis juga dari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim, dalam riwayat yang lain. Ya, wa fi riwayat zada wala yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Tiga golongan ini golongan orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Parah tidak tahu diri. Ini sudah parah. Makanya sampai Allah tidak melihat mereka, Allah janjikan mereka dengan azab yang pedih karena mereka bermaksiat dengan keadaan yang dorongan maksiatnya sebenarnya bisa dicegah. Dorongan maksiat ini sebenarnya bisa dicegah bertukar balik dengan kondisinya. Yang pertama, syekhun zanin. Udah syekh, udah tua, Tak tahu diri. tapi berzina. Biasanya kalau sudah syekh ya bukan harus, tapi semuanya memang harus, tapi Yang dekat kuburan lah. ya biasanya ingat akhirat. Syahwatnya juga sudah mulai dingin. Ya, jangankan yang katakanlah single, kadang-kadang yang menikah pun ya dingin aja gitu. Sudah syekh itu. Tapi banyak obat. Allah. King Cobra, Hajar Jahannam, macam-macam. Ya, jadi ini Yang istri jangan dengar ya. berkebalikan ya. Kadang-kadang syab itu apa syahwatnya menggebu-gebu, panas dan lain sebagainya. Ini syab. Tapi dia Akibat jahil sih. zalim. Akibat jahil dan akibat yang lain. Apa yang lain? Biasanya yang seperti ini Imannya. memang kebiasaannya. Pergaulan. Makanya pentingnya kita mengingatkan apa misalkan masa-masa muda. Syekh Abdul Razak Al-Badr bilang masa muda itu dan masa tua kayak pagi dan sore. Kalau paginya baik, dimulai pagi dengan baik, insya Allah sorenya baik. Memang nggak ada jaminan kita umur sampai tua, nggak tahu masa depan gimana. Tapi salah satu cara untuk menjaga masa tua kita baik adalah menjaga masa muda. Karena amalan itu ibarat mata rantai yang saling bersambung. Kalau biasa baik. Ya. Kan hadisnya apa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi. Jadi lanjut terus. Kalau baik. Makanya pentingnya masa muda. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau dia kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Jadi mata rantai yang berlanjut. Kalau dia baik terus. Kalau dia buruk terus. Makanya ustaz-ustaz kalau Ramadan biasanya bilangnya apa? Kalau masih di awal, kalau mau akhir Ramadannya baik, awalnya harus baik. Masa hidup kita juga gitu. Kalau masa hidup akhirnya nanti mau baik, berarti awalnya juga harus baik. Jangan mentang-mentang muda, kemudian memanjakan diri, nyari-nyari Pahalanya kan lain, alasan dan lain sebagainya. Anak muda dan orang sudah tua ahli ibadah. Nah, ya bahkan masuk ke 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Di hari kiamat. karena kemungkinan besar ketika mudanya kalau baik pasti tuanya insyaallah baik. Insyaallah. Makanya di sini syekhun zanin ada 2 kemungkinan ya, mungkin jahil kemungkinan. Yang kedua memang seumur hidupnya begitu. Makanya sampai tua ya qadarullah tidak dikasih rem gitu, akhirnya lanjut terus. Kemudian wa malikun kadzab. Apa malik? Raja. Kemudian bohong. Padahal sudah raja tapi bohong. Kalau tadi padahal sudah tua tapi zan. Sekarang padahal sudah raja tapi ngapain raja bohong? Padahal sudah menteri masih korupsi. Pemimpin. Maksudnya kan bukan orang Waalaikumsalam.
kadang-kadang orang bohong karena terhimpit, bohong karena dicecer sama atasan, bohong karena nggak punya pilihan, apa bohong karena disudutkan ekonomi dan sebagainya. Ini sudah raja, dia punya segala hal. mau lunasin utang nggak bisa. Pencitraan, Hah? pencitraan. Ini raja bukan presiden. Raja. namanya ke presiden Ya mungkin termasuk presiden, Termasuk pemimpin. termasuk pemimpin. Tapi kalau raja yang punya kekuasaan absolut lebih parah lagi pasti, karena dia hampir nggak punya alasan untuk bohong. Untuk apa? bohong? Milik dia negara. Semua punya dia. Mau dia fajir juga orang nggak bisa ngelawan. Nggak berhenti sampai mati. Ya. Ini muskilah, dan dia bukan kadzib tapi kadzab. Apa maksudnya? Bedanya kadzib dengan kadzab apa? Sering bohong. Sering ya. Ya, jadi kalau wazannya fa'al berarti sering. Ya. Kadzab berarti sering bohong. Kemudian apa lagi? Nawam berarti sering Sawab. sering nyetir. sering keliling Sering keliling, sering keliling. Ya. Sawab. Abu Adid. Hah? Sawab. Oh. Masawir. Masyawi ya. Tausil. Nah, jadi dia udah bukan bohong lagi tapi sering bohong walinya itu. Walinya itu billah. Dan tentu bohong itu ya, diharamkan bagi raja maupun non raja. Ya, tapi kalau raja berbohong dengan rakyat berbohong, ya lebih parah. Kalau dia sebenarnya nggak punya apa kondisi yang mengharuskan dia berbohong, tapi dia masih berbohong. Nah, ya, kadang kan ada orang, bahkan beberapa kondisi dalam syariat kita dibolehkan. Ya kalau bisa jangan sih, minimal tauriyah itu ya. Tahu tauriyah? Tauriyah itu kode. Ya, kayak misalkan Abu Bakar ketika bersama Nabi SAW ketika pengen hijrah ditanya sama kafir Quraisy, siapa ini wahai Abu Bakar? Kalau dibilang Nabi pasti ditangkap ya. Nabi Muhammad ditangkap. Saya dibilang penunjuk jalan. Ya, tentu dalam kondisi-kondisi ya yang memang menuntut kita untuk tauriyah. Ya, kalau bisa tauriyah. Tapi memang ada beberapa keadaan yang lisanul hal berbeda dengan lisan keadaan yang hakiki. Ya, seperti orang yang terpaksa ya, di zaman Nabi ketika Islam masih lemah, orang dipaksa apa? Kafir. Ya, kemudian salah seorang sahabat bahkan datang kepada Nabi, bagaimana ini wahai Rasul? Kemudian apa? Ya selamat tatmainnu qulubuhum bil iman, insyaallah tidak. Ini yang muda-muda nih punya simpanan istrinya marah ini. Direkam boleh. Hati-hati. Ini kan banyak perempuan tuh nggak mau di mana. Jadi suaminya bohong punya simpanan. Awas lah. Di kita pegawai negeri nggak boleh cuma satu. Bingung. Orang melihat kondisinya masing-masing. Melihat kondisinya masing-masing. Tentu kita paham lah ya. Kondisi-kondisi mana yang memang terpaksa, dan kalau bisa ya jangan sampai Kalau nikah bukan kepaksa kayaknya itu, memaksakan diri. Nggak maksa ya. Daripada jajan. Kalau dalam perang Ustaz, berbohong boleh Sama. dalam perang. Bohong sama siapa dulu? Siasat. Musuh. Sama musuh ya. Sama musuh ya. Ya, tentu harus berbohong kalau itu. kondisinya. Lihat Kalau aja. bohongnya bisa dibuat tauriyah dulu, tauriyah. Kalau memang dia terpaksa untuk berbohong, nggak masalah. Taktik ya, taktik perang. Ya nggak dosa tapi Nabi Ibrahim aja nggak berani memberi sumpah. Wah bohongnya cuma hanya begitu ya. Bahkan Bukti yaitu, Islam. Nabi Ibrahim Iya. adalah contoh kita itu sebenarnya. Iya. Ya, beliau tidak ada cara-cara sebenarnya untuk tidak berbohong. Di antaranya misalkan menjawab dengan fakta, kemudian nantangin. Ya, Nabi Seperti- Ibrahim ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Wahai Ibrahim. Berhalanya Yang Tuh, tanya aja sama yang gitu. Akhirnya mereka mikir ya. Ya, itu membelokkan fakta. Dan ini ya kadang-kadang skill ini kita perlukan juga. istrinya mau dirampas ya. Bahkan ustadz itu kadang-kadang begitu, dia ditanya macam-macam dibelokin aja, ditanya balik biasanya. Dan lain sebagainya. Tidak masalah. Yurai lahwa. Kemudian satu lagi ailun mustakbir. Apa maksudnya ail? Keluarga Bukan awail, bukan apa ya? bukan awail. Ini al-alah, al-faqir. Dia fakir tapi sombong. Apa alasan dia untuk sombong? Gaji berapa Jun?
Jumawa. Ini kan 3 keadaan terbalik semua kan. Udah syekh tapi berzani, kemudian dia sudah raja tapi bohong. Ini udah fakir tapi Kata orang Serang kabina-bina amat. kabina-bina. Kabina-bina tei. Nah, Iya, orang Serang. Iya nih. tentu kita kembali lagi tadi ya, kalau sombong, kemudian tadi berbohong dan lain sebagainya, semuanya diharamkan. Kondisi apapun. Ya, sombong kondisi apapun diharamkan. Di sini kok udah mulai Pak Imam ya nggak ghibah sih. Anak kan keliling seluruh ya. Pak Imam sama Madan ya orang-orang Saudi banyak yang di bawah mata kaki hampir ke karpet ya, gimana? Iya. Jelas ya. Kalau bangsa saudara kita dari Asia Selatan itu dipingkis ya dinaikin ke atas digulung kayak dikaret. Nanti kalau udah sholat mau keluar turun lagi gitu. Jadi Siasatin tuh. Iya, gimana? Mensiasati. Jadi di masjid ibadah, di luar enggak. Nahnu wa ahluna. Apa tentu ya lilasaf fenomena-fenomena itu dan sebagainya. Tapi ala kulli hal semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya. Taib ailun mustakbir ya, tadi udah fakir tapi sombong. Nggak ada alasan sebenarnya untuk sombong. Apalagi mensombongkan kekafirannya ya. Dan apalagi yang seperti ini biasanya kalau kondisinya dia tiba-tiba kaya, bisa jadi lebih sombong lagi. Ya kan? Ketika dia punya kondisi yang besar kayak Malik tadi, dia nggak punya tuntutan apa-apa, dia kok bohong, apalagi kalau dia terhimpit pasti lebih bohong lagi. Ya, pasti lebih bohong lagi. Nah, jadi ini ya 3 hadis. Ustaz, Nah, wala yuzakihim itu maksudnya selamanya apa dihukum nanti setelah selesai? Tidak disucikan selamanya apa? akidatuna itu kalau orang-orang ini mukmin ya hanya sementara. Anda pernah dengar nggak ada ulama yang berpendapat neraka itu cuma sementara? Iya, benar. Pernah Bagi dengar? orang mukmin, Bagi orang mukmin. yang bertauhid. Dan ada neraka yang cuma sementara. Sementaranya 1 hari 50 tahun. Di surat Al-Bayyinah itu kan jelas kalau pas berbicara tentang surga abadan kan. Kalau yang sebelumnya cuman itu aja kalimat itu surat Al-Bayyinah. Nah, itu salah satu dalil, dan sebenarnya dalil yang lain juga jelas mengatakan kalau ada dalil-dalil yang jelas kalau orang kafir itu selamanya di neraka. Tapi ada dalil-dalil yang nggak tegas, dan ada memang ulama yang mengatakan tidak kekal. Maksudnya apa? Bagi orang mukmin apa orang kafir? Ya di akhir-akhir pasti ada Nah, ini bisa dikumpulkan semua fakta-fakta ini, dalil-dalil ini bisa dikumpulkan. Di antara Syekh kami, Syekh Abdul Alam tadi, beliau menukilkan juga pendapat ini. Jadi neraka itu kalau ada salah satu ulama mengatakan neraka nggak kekal. Jadi ada tobakoh dalam neraka yang tidak kekal. Ada tobakoh, ada tingkatan. Sebagaimana surga darajat, neraka juga bukan darajat, darakat. Ke bawah. Makin bawah makin parah. Yang paling bawah siapa? Munafik. Nah, benar. Darakat. Orang kafir juga darakat, orang kafir nggak satu. Orang muslim di mana nerakanya? Apa sama orang yang di bawah? Ada tobakoh, Ada diskon. ada tingkatan khusus untuk orang-orang mukmin yang usatul mukminin, orang-orang mukmin yang bermaksiat. Ketika nanti mereka selesai azabnya, ketika nanti masuk ke surga semua, tobakoh ini kosong, ya udah tidak ada isinya. Maka tobakoh ini tidak abadi, ya. Minimal ini yang anak pahami ya, dari penjelasan beliau. Nah, Dan itu bukan semua nerakanya, itu bukan total semua nerakanya ya. tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatannya. Sama dengan surga. Karena ada dalil-dalil yang mengatakan abadan, sama sebagaimana surga abadan, neraka juga abadan. Ada dalil-dalil itu. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Itu kan sementara untuk proses kan, untuk yang mau masuk jannah kekal abadan, yang masuk neraka yang abadan. Jadi masa transisi kan. Ini akidah kita. Iya. Jadi akidah Ahlussunnah di antara dua akidah yang berseberangan, di antara seberangan Khawarij dan Mu'tazilah. Seperti di alam barzah kan udah dapat begitu seperti itu. Iya. Sebenarnya bukan dalam alam barzah seperti itu. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah mempunyai masalah ini karena mereka tidak mengimani iman itu yazid wa yanqus. Naik dan Jadi cuma ada muslim murni muslim, cuma ada kafir murni kafir 100%. Nggak ada iman naik turun, nggak ada seorang mukmin tapi bermaksiat. Makanya orang Khawarij Dosa besar dosa kafir. besar langsung kafir. Kafir. Khawarij. Kemudian Itu di mana? Langsung dibunuh? apa ini? Dosa besar itu dia memponis begitu. Nggak tahu kalau ada mana Karena kan murid. kalau langsung dibunuhnya nggak tahu. Tapi mereka mengkafirkan gitu. Iya. Mereka mengkafirkan gitu. Pelaku dosa besar, Ustaz. Pelaku dosa Iya, dosa besar. Pelaku dosa besar. Assalamualaikum. Dosa kalau khairan. Sol. Tapi kalau Mu'tazilah kebalikannya. saya. هذا قشر قهوة Oh, masya Allah, masya Allah. ما شاء الله كله كله في مدام بدون مدام ما في مشكلة. هذا في مدام ما في هذا ما في مدام. مدام. ما في مدام ما في الحمد لله هو كل أنا رجال بعدين أنا كل رجال 100% يا شيخ أنا في مدام مدام وين ما في روح، حب. ما في مشكلة مدام Allah yazal. Jadi aja bercanda lagi kakek biar ketawa. Sedekah. Fadal, fadal. siapa yang mau Kasih yang punya istri dulu katanya nih. Sudah. Yang halal banyak. yang haram ya banyak Akibatnya orang itu pertama berbuat seperti itu. Bodoh, tidak mau taklim. Apalagi di zaman akhir ini. Tontonan jadi tuntunan. Dituntun sama itu tontonan. Ya, mungkin di akhir sebelum ditutup kita bersyukur ya dengan kesempatan ini, kemudian kepada Allah tentu yang telah memberikan taufik, hidayah serta rahmat dan inayahnya kepada kita, karena menuntut ilmu itu Gantian kalau cukup. menuntut ilmu itu merupakan nikmat yang sangat besar dan menjadi pondasi bagi nikmat-nikmat yang lain. Mungkin kita pernah sampaikan ya waktu anak pernah sekali di sini, tapi mungkin beberapa ikhwan terlambat. Ada 3 amalan yang akan berlanjut setelah kita wafat. Iya. Nah, apa aja tuh? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Dan sedekah jariyah, orang tidak akan sedekah jariyah kecuali dia punya Mat, ilmu, dia punya dengar hadis ini. ilmu. Tidak mungkin dia punya anak yang soleh kecuali anak solehnya dididik dengan ilmu. Maka ilmu ini pondasi. Ya, ilmu ini pondasi. Dan bersyukur kalau kita bisa melanjutkan estafet ilmu ini, karena ya, ilmu ini yang kita jaga dari zaman kenabian 1400 tahun lalu. Ini nikmat antum membahas bahas sabda-sabda Nabi, warisan-warisan Nabi ini yang harus kita rebutkan sebenarnya. Jadi besok yang nggak ada kerjaan habis subuh jangan tidur, hadir ke Ustaz. Di Oh, ada? Oh, iya ada. Di mana? Di rumah beliau. Oh, di Iya. Sekan. Iya di Sekan. Buat orang Indonesia. Khusus orang kita. Lagi bahas kitab haji. Terutama jilid Wahabi Nasib. Kalau Wahabi rajin mau ikut fadhal. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Habis salat subuh. Ya, Dia menjemput racun tadi. Allah taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Besok masih Sing ono waktu arep jemput silakan.